dosa-dosa ibuku ya Allah. Terimalah amal ibadahnya sewaktu ibu masih hidup ya Allah, dan tempatkanlah ibu di tempat yang layak di sisimu ya Allah. Hanya padamu lah aku meminta dan memohon ya Allah. Kalau kalian suka tinggal swipe kanan, kalau kalian nggak suka tinggal swipe kiri. Gampang kan? Yuk buruan download Tantang sekarang. Jadi saya akan masuk ke sini, saya akan berbicara. Cok, pada tanda. Jadi saya akan masuk ke sini, saya akan berbicara dengan si arwah. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dia gentayangan? Kepada Allah syukur, dia itu gentayangan menjadi hantu. Lah, di sini si temanku semuanya di kampung sini. Karena ada sesuatu menghancurkan hidup dan arwah. Karena gerah jadi apa apanya? Maju antar. Ya udah, gak apa-apa.
apakah suara sisa kubur bagi orang yang ahli ibadah tapi masuk neraka? Panas, panas, panas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saudara. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga perlu diambil di kuburan sini. Saya itu merasakan di sini ada ruh yang berteriak-teriak kesakitan karena semasa hidupnya dia selalu riba. Lalu biar dia masuk ke raga saya. Nanti Anda bisa melihat sendiri bagaimana panas ya. Tolong. Panas, panas, panas. Sakit, panas, tobat, tobat, tolong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Panas. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan buat teman-temanku semuanya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dito siapa, Tama? Ya. Buat saudara Katanya itu banyak. Itu apa, teman-teman? dan buat teman-temanku semuanya, sungguh sangat mengerikan dan dahsyat siksa kubur bagi orang yang riba. Bagaimana reaksi saya tadi waktu saya dirasuki oleh ruh yang semasa hidupnya sering melakukan riba? Mungkin Anda tadi melihatnya sangat mengerikan sekali, kan? Astagfirullahaladzim. Saya pun sebenarnya tadi tidak kuat. Allah, riba seperti itu. Ilmu Quran surat Al-Baqarah dan mungkin Anda bisa melihat, sedangkan dia mengetahui uang itu hasil riba. Itu sangatlah mengerikan. Dari perbuatan, jangan minta yang berlebih-lebih. Inilah tangisan arwah di alam kubur karena kesepian. Sang arwah menangis dan menangis meratapi makamnya sendiri. Sungguh sangat mengerikan sekali di alam kubur. Ia rasakan semasa ia masih hidup di dunia. Saat kita masih hidup, kita selamat
dan lain-lain. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sia-siakan hidup ini. Dan perlu diingat lagi, teman, makan makanan enak, dunia indah ini, semuanya akan kita tinggalkan. Dan tidak ada satupun yang kita bawa atau menemani kita di alam kubur sana, kecuali amal baik ibadah kita, teman. Kita lakukan menggampangkan proses paling kaya, kita bisa meresapi video. Di saat ajal datang, manusia akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Dan tahukah Anda, di saat manusia sakaratul maut hidupnya, telinga menjadi indera terakhir yang berfungsi. Telinga memang merupakan alat indera terakhir yang masih berfungsi sebelum kematian. Oleh karena itu, orang yang sekarat masih bisa mendengar meskipun tanpa respon. Alat indera lainnya seperti mata, kulit, lidah, hidung biasanya akan mengalami kerusakan terlebih dahulu. Setelah itu, jika pernapasan dan detak jantung berhenti, kematian pun akan terjadi. Jantungnya pecah. Kematian pun akan terjadi. Beda-beda. Beberapa orang beda-beda. Perbedaan berat terjadi hingga fungsi pernafasan. Selain itu, lama tidaknya sekarat dipengaruhi faktor seperti tingkat keparahan penyakit dan pengobatan yang dilakukan. Tentunya akan tampak ciri-ciri fisik menjelang kematian yang bisa beragam pada tiap orang. Berikut ini proses seorang sekarat sebelum akhirnya meninggal. 1. Tubuh menjadi lemah. Ketika sekarat, perubahan yang paling bisa dilihat dan dirasakan yaitu tubuh menjadi lemah. Akibatnya Anda menjadi sangat mengurangi aktivitas, jadi sangat mudah lelah meskipun hanya melakukan sedikit aktivitas. Pada pengidap sakit parah, tubuh yang lemah sering membuatnya tidak sadarkan diri untuk mencegahnya. Kurangi aktivitas dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan berzikir kepada Allah dan beristirahat. 2. Linglung dan dipenuhi kecemasan. Saat mendekati kematian, beberapa orang akan menjadi sangat gelisah. Obat penenang terkadang dibutuhkan. Cadangan semua darah ke organ-organ vital. Kondisi tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap kemampuan Anda untuk bernafas. Sebab kulit juga pusat antara lain. 7. Telinga menjadi indera terakhir yang minum meski dengan bantuan respirasi. Kita belum disiksa, kita hanya dimandikan, hanya dipegang. Itu saja kita luar biasa. Saat jenazah dimandikan, kawan, tahukah kalian bahwa di saat jenazah dimandikan dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa? Benar, karena sesungguhnya
Sesungguhnya jenazah itu sedang istirahat karena habis merasakan kesakitan yang luar biasa di saat pencabutan nyawanya. Jadi, buat para pemandi jenazah, harus difahami, harus pelan-pelan di saat memandikan. Apalagi di saat mengangkat jenazah untuk dimandikan, harus pelan-pelan. Dan di saat melepas cincin atau pakaian, harus pelan-pelan juga. Karena sakitnya juga luar biasa. Jadi perlu difahami buat saudara dan teman-temanku semua bahwa orang yang sudah meninggal itu jika disentuh atau dipegang saja dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Subhanallah. Satunya titik apa? Inilah perkataan dan teriakan mayit di saat dia dimandikan. Tapi manusia dan jin tidak bisa. Sekolah. Ya. Aduh saudara, Ampun. jangan keras-keras, jangan keras-keras memegangnya saudara. Sakit, sakit. Itu betul. Sakit saudaraku, saudaraku sakit. Aku mau sama ini, tapi dia sanggup nggak ya?